Preman bernama Hao ini jelas tak akan pernah menyangka jika keputusannya melorotkan celana di depan seorang pemuda yang sedang menahan emosi justru berakhir dengan kematiannya yang tragis. Dan inilah kronologi lengkap di balik malam paling berdarah di Shandong. Pada tahun 2014, industri baja di Provinsi Shandong sedang berada di titik terendahnya sepanjang sejarah. Saat itu pemerintah pusat sedang gencar membenahi tata kelola industri agar lebih sehat dan mencegah terjadinya overproduksi. Kebijakan yang di atas kertas terlihat rasional ini sayangnya menjelma menjadi mimpi buruk di lapangan. Bank-bank besar dipaksa menarik dan membatasi kredit ke sektor yang dianggap beresiko, termasuk industri baja. Akibatnya ribuan pengusaha kecil dan menengah di sana langsung tercekik karena selama bertahun-tahun nafas bisnis mereka sepenuhnya bergantung pada pinjaman bank. Satu persatu pabrik kecil pun akhirnya tumbang karena tak sanggup lagi membayar pekerja dan membeli bahan baku. Namun di tengah gelombang kebangkrutan massal itu, ada satu wanita yang menolak untuk menyerah. Namanya adalah Yin Xia, pemilik perusahaan Yuanda Gongmao yang telah ia rintis bersama suaminya Xi Ming selama bertahun-tahun. Pasangan suami istri ini juga diketahui memiliki seorang anak laki-laki bernama Huan. Oleh karena itu bagi Yin Xia, menutup perusahaan sama saja dengan membuang seluruh kerja kerasnya dan membuat keluarganya hancur. Karena pintu pinjaman ke bank sudah tertutup, Yin Xia mulai mencari jalan lain. Dan disitulah ia bertemu dengan pria bernama Xue, seorang pengusaha properti lokal yang juga punya jaringan rentenir bersama rekannya yang bernama Zhao. Pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan lisan tanpa adanya kontrak hitam di atas putih yang mengikat secara hukum. Sebuah kelalaian yang kelak akan menjadi celah bagi rentenir untuk memeras mereka habis-habisan. Saat itu Yin Xia meminjam dana dengan total senilai 1,35 juta yuan atau sekitar 3,5 miliar rupiah dengan bunga gila mencapai 10% setiap bulannya. Sebagai jaminan tambahan, ia bahkan rela menggadaikan rumah atas nama suaminya Xi Ming. Secara matematis, bunga sebesar itu adalah murni sebuah jebakan. Jika hutang tidak langsung dilunasi secara total, angkanya akan berlipat ganda hanya dalam hitungan bulan. Namun meski begitu, karena kegigihannya, Yin Xia menolak untuk menyerah. Hanya dalam rentang waktu 2 tahun ia berjuang keras, Yin Xia berhasil mencicil hingga 184 juta yuan. Jumlah yang sebenarnya sudah jauh melampaui pokok pinjaman awal. Tak sampai di situ, sebuah rumah senilai 700.000 yuan pun akhirnya ia serahkan demi menutup sisa kewajiban. Total uang yang dikeluarkan oleh Yin Xia sudah lebih dari 2,5 juta yuan. Padahal modal awal yang ia pinjam tidak sampai setengahnya. Tapi disinilah letak ironisnya. Di bawah sistem bunga berbunga yang kejam, uang sebanyak itu seolah menguap begitu saja tanpa ada sisa. Bukannya membebaskan Yin Xia, Xue justru mengklaim bahwa keluarga ini masih menunggak sisa hutang senilai 170.000 yuan. Sebuah angka yang sebenarnya sangat kecil dibanding dengan apa yang sudah dibayarkan. Namun angka kecil inilah yang nantinya menjadi sumber dari malapetaka. Bagi Xue, aturan rentenir tetaplah aturan. Sekecil apapun sisa hutang, itu tetap kewajiban yang harus dibayarkan oleh Yin Xia. Dan sisa angka yang terus menggantung inilah yang perlahan mengkikis habis sisa kesabaran sang lintah darat. Tepat saat memasuki bulan April tahun 2016, Xue memutuskan bahwa waktu bernegosiasi sudah habis. Lewat sebuah sambungan telepon, ia memberi ancaman kepada keluarga Yin Xian dengan mengatakan jikalau besok uang itu belum ada, Xue akan mendatangi rumah mereka dengan membawa banyak orang.
Dan benar saja, tepat pada tanggal 13 April 2016, ancaman Shui itu menjadi kenyataan. Malam itu Shui benar-benar membuktikan ucapannya. Ia datang membawa rombongan preman suruhannya dengan niat yang jauh lebih buruk daripada sekedar menagih hutang. Begitu berhasil menerobos masuk ke dalam rumah, gerombolan itu langsung mengambil alih rumah keluarga Yinxia. Tanpa basa-basi, mereka menyekap Huan dan ayahnya, Ximing, di meja makan. Tubuh keduanya diikat dengan erat hingga tak berkutik, memaksa mereka untuk menjadi penonton kejadian yang menjijikan. Disinilah kebiadaban itu dimulai. Yinxia, wanita yang selama ini dikenal kuat dan pantang menyerah, tiba-tiba diseret dan dipermalukan habis-habisan di depan mata kepala suami dan putranya sendiri. Rasa kemanusiaan para preman ini seolah menguap saat mereka mulai memukuli, meludahi, bahkan tega mengencingi tubuh wanita tersebut. Lebih parahnya lagi, Shui menyuruh salah satu anak buahnya untuk buang air besar di kamar mandi rumah itu tanpa menyiramnya. Setelah itu, mereka memasukkan kepala Yinxia ke dalam toilet berisi kotoran tersebut. Hal itu dilakukan Shui hanya semata-mata ingin mengintimidasi keluarga itu, terutama Yinxia. Yang membuat malam itu semakin suram bagi Yu Huan bukan hanya penghinaan fisik saja, melainkan ketidakberdayaannya untuk berbuat apa-apa. Ia dan ayahnya, Ximing, ditahan tepat di meja makan rumah mereka sendiri. Tubuh mereka diikat dan dipegangi erat sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Sementara mata mereka dipaksa menyaksikan ibu dan istri mereka diperlakukan seperti binatang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tamparan hebat bagi harga diri Huan sebagai anak laki-laki yang seharusnya bisa melindungi ibunya sendiri. Setelah puas melampiaskan kebiadaban mereka dan merasa mental keluarga ini sudah runtuh sepenuhnya, Shui akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun sebelum pergi, lintah darat itu meninggalkan satu ancaman terakhir dengan mengatakan bahwa mulai hari itu, jika sisa hutang tak kunjung lunas, mereka akan datang setiap hari untuk membuat hidup keluarga ini seperti di neraka. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam mobil dan menghilang dalam kegelapan malam. Suasana yang sebelumnya begitu ricuh langsung hening seketika. Yinxia, Ximing, dan Huan hanya bisa terdiam tanpa ada sepatah kata apapun. Keesokan harinya di tanggal 14 April tahun 2016, Shui kembali mengirim Zhao untuk mendatangi rumah keluarga Yinxia. Mereka datang dengan membawa 10 orang preman yang diketuai oleh pria bernama Hao. Yinxia dan Huan yang masih trauma atas kejadian semalam memutuskan untuk bersembunyi di dalam gedung kantor perusahaan mereka dengan harapan para preman itu tak akan datang. Namun harapan tinggal harapan. Rombongan Zhao malah mendatangi gedung kantor perusahaan Yuanda Gangmao. Meski begitu, karena di sana masih banyak karyawan yang bekerja, Hao yang dikenal sebagai tangan kanan Shui memilih untuk tidak langsung membuat keributan. Tapi sebagai gantinya, mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih menyiksa secara psikologis. Para preman itu tiba-tiba menyalakan panggangan barbeque tepat di depan gerbang kantor. Mereka duduk santai sambil makan, minum, hingga mabuk-mabukan seolah-olah sedang menikmati piknik keluarga. Bagi Huan dan Yinxia, teror psikologis seperti ini justru jauh lebih melelahkan secara mental dibanding kekerasan fisik langsung. Keberadaan komplotan lintah darah tersebut jelas membuat para karyawan terganggu, sekaligus membuat malu yang luar biasa mendalam bagi Huan dan ibunya karena harus menjadi tontonan orang-orang yang bekerja untuk mereka. Sepanjang hari itu, Yinxia dilikupi kecemasan yang amat sangat. Ia berkali-kali mencoba menghubungi nomor darurat 110 hingga hotline wali kota setempat, berharap ada bantuan resmi yang datang menolong mereka sebelum kondisi memburuk.
Namun ironisnya, semua panggilan darurat itu seolah menguap begitu saja tanpa ada respon berarti. Di sisi lain, Huan sendiri yang merasa harus menanggung beban untuk menjaga sang ibu hanya bisa menenangkan Yinxia dengan kata-kata klise kalau semua akan baik-baik saja. Meskipun Huan sadar dalam hati kecilnya, ia tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Sedangkan bagi Yinxia, di tengah rasa takutnya sendiri, ia justru lebih mengkhawatirkan satu hal, yaitu jangan sampai Huan bertindak gegabah. Yinxia berulang kali mengingatkan Huan agar tetap tenang apapun yang terjadi. Saat sore tiba, para karyawan pun satu persatu pulang. Suasana yang tadinya tegang kini berubah jadi benar-benar mencekam. Rombongan Hao yang tadinya di luar mulai bergerak masuk dan menuju gudang tempat Huan dan Yinxia sembunyi. Mereka langsung menyeret keduanya dan meminta salah seorang karyawan Yinxia yang kebetulan masih ada di sana untuk pergi ke ruang resepsionis dan menutup pintu rapat-rapat. Pihak keamanan kantor pun seakan tak berdaya dengan ancaman para preman itu. Karena sebagian besar dari gerombolan itu sudah mabuk sejak siang tadi, kelakuan mereka pun semakin liar dan tak terkendali. Awalnya mereka memukuli Yinxia dan Huan di dalam ruangan tersebut secara membabi buta. Tak berhenti sampai di situ. Para preman mencopot sepatu Huan dan mengambil kaos kakinya. Setelah itu mereka kemudian menjejalkannya ke hidung dan mulut Yinxia. Namun itu baru permulaan dari neraka malam itu. Puntung rokok yang masih menyala disundutkan langsung ke dada Yinxia, diiringi rentetan makian kasar yang membuat suasana ruangan semakin mencekam. Puncak dari segala kebrutalan ini datang dari Hao, sang pemimpin preman. Dengan angkuh, ia tiba-tiba melorotkan celananya, menelanjangi diri, dan melakukan pelecehan seksual verbal yang teramat menjijikkan tepat di hadapan Yinxia. Melihat ibunya direndahkan seperti itu di depan mata kepalanya sendiri, darah Huan mendidih. Ia tak mampu lagi membendung amarahnya. Di tengah situasi yang kian kritis, secerca harapan sempat muncul ketika salah seorang karyawan yang berada di luar mendengar kekacauan tersebut dan langsung menghubungi kepolisian. Tak berselang lama, 2 petugas polisi benar-benar tiba di lokasi. Namun apa yang terjadi selanjutnya justru di luar nalar. Bukannya meringkus para pelaku, petugas tersebut hanya memberikan teguran ringan agar tidak terjadi kekerasan fisik. Setelah itu polisi tersebut berbalik badan dan pergi begitu saja, seolah-olah kebiadaban yang baru saja mereka saksikan adalah hal lumrah yang biasa terjadi. Ketika Huan dan ibunya mencoba ikut keluar bersama para petugas, mereka justru langsung dihadang oleh Hao dan gerombolannya. Sedangkan polisi yang sudah jalan menjauh sama sekali tak menoleh lagi. Dan di momen itulah Huan tak lagi dapat menahan emosinya. Dengan mata yang memerah dan nafas tersengal, ia berlari dan mengambil sebilah pisau buah yang kebetulan ada di dekatnya. Sambil mengacungkan pisau yang sudah ada di tangannya, Huan memperingatkan Hao dan gerombolannya agar mereka mundur lalu pergi dari pabriknya. Namun Hao yang merasa posisinya masih di atas angin, justru tak gentar sedikit pun dengan ancaman Huan. Ia malah maju perlahan mendekati Huan sembari memprovokasinya seolah menantang pemuda itu untuk membuktikan keberaniannya. Dan benar saja, Huan akhirnya bertindak. Dalam kondisi gelap mata, ia langsung menikam beberapa preman yang ada di dekatnya, termasuk Hao, Cheng, Jun, dan Guo. Begitu amukan itu mereda, Huan perlahan kembali tenang, lalu memeluk ibunya yang rambutnya kusut dan wajahnya penuh air mata. Di tengah keheningan yang mencekam itu, jeritan histeris dari para preman yang terluka mulai pecah. Rombongan lintah darat yang tadinya begitu arogan, kini kocar-kacir melarikan diri sambil memegangi luka tikaman mereka.
Hao sang pemimpin preman pun ambruk di luar pabrik dalam kondisi bersimbah darah sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sirine polisi dan ambulans yang datang tak lama kemudian mengakhiri malam horor di pabrik Yuanda Gongmao. Namun bagi Huan, berakhirnya malam berdarah itu justru menjadi awal dari perjuangan baru yang tak kalah melelahkan. Sebab proses hukum yang menyusul setelah kejadian di malam itu, serta iringan gelombang kontroversi yang langsung menyita perhatian publik. Di tanggal 17 Februari tahun 2017, Pengadilan Tingkat Menengah Liaocheng di Shandong menjatuhkan vonis terhadap Huan dengan dakwaan penganiayaan yang disengaja. Hakim menilai bahwa karena polisi saat itu sudah sempat datang dan situasi sempat mereda, tindakan Huan tidak bisa lagi dianggap sebagai pembelaan diri. Huan akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup ditambah dengan pencabutan hak politik seumur hidup serta kewajiban membayar ganti rugi kepada korban terluka maupun keluarga korban yang tewas. Begitu vonis ini tersiar ke publik, gelombang kemarahan langsung meledak di seluruh penjuru negeri dalam waktu yang singkat. Ratusan juta warganet menyuarakan ketidaksetujuan mereka secara terbuka dan bersimpati penuh kepada Huan yang dianggap hanya berusaha melindungi ibunya dari penghinaan yang tidak manusiawi. Fenomena ini terbilang unik karena ratusan juta orang membela seorang terpidana pembunuh adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam masyarakat Tiongkok. Ini menunjukkan betapa besar rasa ketidakadilan moral yang dirasakan publik terhadap vonis tersebut. Tekanan opini publik yang begitu deras akhirnya mendorong pihak Kejaksaan Agung Rakyat tertinggi harus turun tangan langsung pada 26 Maret 2017. Mereka meninjau kembali kasus ini secara khusus dan lebih mendalam dari melihat berbagai sisi. Dan hasilnya di tanggal 23 Juni tahun 2017, Pengadilan Tinggi Provinsi Shandong menggelar sidang banding secara terbuka dan memutuskan untuk mengurangi vonis Huan dari hukuman seumur hidup menjadi hanya 5 tahun penjara. Perubahan vonis yang begitu drastis ini dipandang banyak pengamat hukum sebagai tonggak penting dalam perjalanan hukum modern Tiongkok. Ini menjadi satu bukti bahwa sistem peradilan masih bisa merespon tekanan publik yang berlandaskan rasa keadilan, sekaligus menunjukkan keseriusan lembaga hukum dalam meninjau ulang kasus yang dianggap janggal sejak awal. Akhirnya Huan pun menjalani masa hukuman penjaranya selama 5 tahun. Dengan kelakuan baik selama masa tahanan, ia mendapat pengurangan masa hukuman dan pada 18 November tahun 2020, Huan resmi bebas. Ia tidak dijemput keluarga, melainkan diantar langsung oleh mobil kepolisian hingga di depan rumah keluarganya. Tak lama setelah kebebasannya, tawaran datang silih berganti menghampiri Huan. Sejumlah perusahaan live streaming menangkap potensi popularitas atas namanya yang sudah dikenal di penjuru negeri. Tak tanggung-tanggung, mereka menawarkan kontrak senilai jutaan yuan untuk sekedar membuat Huan menjadi streamer. Namun Huan menolak semua tawaran itu tanpa ada sedikit pun keraguan. Ia rupanya sadar betul bahwa popularitas semacam itu hanya seperti aji mumpung dari luka yang diterima oleh keluarganya. Ia bertekad untuk sukses dengan kerja kerasnya sendiri dan dengan dukungan dari beberapa teman di kampung halamannya di Kabupaten Guan, Huan pun berhasil membuka sebuah supermarket kecil. Tak berhenti di situ, Huan juga semakin serius menekuni ilmu hukum yang sudah ia pelajari sejak di dalam penjara. Ia mulai membeli banyak buku hingga sering berkonsultasi dengan pengacara. Huan begitu tertarik dengan sistematis hukum perdata di negara Tiongkok. Semua pengetahuan itu ia gunakan untuk membantu ayahnya menuntut pengembalian utang piutang lama senilai 1,2 juta yuan
yang sudah dipinjamkan sejak tahun 2011 yang tak kunjung dibayar. Dengan Juan bertindak langsung sebagai kuasa hukum mewakili ayahnya di persidangan. Pada tanggal 29 September tahun 2021, Pengadilan Rakyat Kabupaten Guan akhirnya memutuskan untuk memenangkan gugatan tersebut dan mewajibkan pihak tergugat mengembalikan senilai 1,2 juta yuan beserta bunganya kepada keluarga Juan. Sebuah kemenangan yang menjadi bukti nyata bahwa jalur hukum resmi jika ditempuh dengan sabar dan tepat sasaran masih bisa memberi keadilan yang dulu sempat hilang dari pandangannya saat ia harus mengangkat pisau demi melindungi ibunya sendiri. Kabar terbaru Juan saat ini, ia sudah menikah dan baru saja berbahagia atas kelahiran anak pertamanya. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.